Yeay. Wah, akhirnya teman aku udah datang juga. Yes. Yang di rumah langsung siapin catatannya. Kita Yap. sama-sama belajar Udah bagaimana siapin. jadi anak muda yang tajir. Nah nih di sini udah ada nih. Tar dulu catatannya, tar dulu. Ntar Kita dulu. ngobrol dulu. Oh iya, Catatan ada nanti. Abang Frank Hutapea. Yeay. Gimana Bang, sehat Bang? Sehat. Wah. Saya udah mau siapin catatan nih Bang, kira-kira kisi-kisi jadi orang kaya, terus udah gitu anak muda, dan nomor teleponnya berapa Bang? Tar dulu. Salah ya, salah. Iklan. Nih, tapi kan persepsi anak muda ini kan pengen banget ya punya budaya pengen cepet kaya. Betul. Terus kalau misalnya dari Bang Frank sendiri ngeliatnya nih pandangannya mereka tuh seperti itu kenapa sih sebenarnya? Apa yang membuat mereka berpikir seperti itu? Kayak tuh mudah gitu loh. Jadi gini, kalau saya itu bukan anak muda kalau saya anak muda beruntung lahir di keluarga berada. Beda lah, Tapi beda. kalau nggak bisa di-maintain nggak kaya juga. Iya, beda. Jadi gini, kebetulan kan karena kita banyak megang perkara bisnis. Kebetulan saya juga banyak lawyernya orang pengusaha-pengusaha lah, termasuk yang muda-muda juga. Oke. Dan juga banyak saya jadi pengacaranya korban-korban dari pengusaha yang pura-pura kaya. Ada dua jenis nih. Jadi yang selama ini banyak di sosial media ini nggak semuanya kaya tuh sebenarnya. Pura-pura kaya Pura-pura dia. kaya. 45% Pura-pura kaya. bohong. Ya ampun. 40%. Aduh, kita Aduh, harus Hampir satu unfollow gitu. dia. Jadi bukan hanya mungkin orangnya juga kaya. Iya. Tapi niatnya busuk. Dalam arti image dia yang bagus itu dia pakai untuk untuk mendapatkan suplai barang, mendapatkan bisnis, tapi bayarnya ntar sok-tarsok. Nah, tapi banyak zaman sekarang yang kayak gitu sih Banyak yang memang gitu. ya. Ada bahkan yang dia nggak deliver sama sekali kayak tadi kan? Iya. Kayak tadi apa? 2M tadi. 2M itu. Iya, itu. Waduh, kasihan banget. Kalau ngumpulin 2M itu setengah mati pasti. Setengah gitu, mati. Kan? Nah, tapi gini nih, ini anak muda zaman sekarang ini kan banyak yang berinvestasi karena tertarik mungkin Betul. lihat sosial media. Iya, betul. Atau mungkin dengan cara-cara akhirnya banyak kan investasi bodong tahun lalu Tahun tuh. lalu, banyak, kan? iya. Tapi tahun ini masih banyak juga orang-orang yang mencoba untuk menipu, meraup uang Betul. sebanyak-banyaknya tapi hanya untuk keuntungan dirinya, Iya. merugikan orang lain. Ini apa Betul. yang harus diperhatikan anak-anak Jadi muda gini, ini? bedain antara menipu sama niatnya buruk dari awal. Oh, itu udah beda ya? Itu beda. Oke. Kalau itu kan agak abu-abu kan. Iya, ya? Bang, benar-benar. Tapi memang gini, sebenarnya penyebab semua ini bukan karena orangnya sih. Kita bandingin Indonesia sama Singapura. Oke. Singapura itu kan hukumnya keras. Iya. Jadi orang yang mau cepat kaya emang kerjanya keras banget gitu. Iya, betul, Bukan betul. itu. Jarang kan dengar penipuan, ada penipuan Ada. bodong ada di Singapura. Tapi 3 tahun terakhir saya baru dengar satu. Oke. Gitu. Karena memang hukumnya keras di sana. Iya. Di Indonesia ini hukumnya kurang keras. Oke. Oh, gitu. Nah, kembali lagi ke orangnya tadi. Orangnya ini memang ada yang kayak saya sini. Saya lagi ada pegang perkara nih. Iya. Oke. Saya lagi pegang perkara. Kita lagi menggugat salah satu pengusaha, salah satu perusahaan yang terafiliasi dengan salah satu mantan pejabat di Indonesia. Waduh. Mantan pejabat. Mantan pejabat ini setiap hari kontennya motivasional. Oke. Dan kontennya memang sangat edukasi. Karena apa? Karena bukan dia ngomong, yang ngomong narasumbernya. Iya kan? Jadi dia memang kadang dia ngomong juga sih. Tapi kontennya memang bagus. Saya pun suka nonton. Iya. Iya kan? Oke. Tapi belakangan karena saya banyak bergaul dengan kalangan pengusaha, baru saya nyadar nih, kok usaha-usaha yang nyambung dengan dia utangnya di mana-mana. Oh, gitu. Ngutang itu kan biasa bisnis. Iya, betul. Tapi jangan orang yang diutangin dicuekin, nggak digubris, tapi dia tiap hari bikin konten. Kok ada ya orang yang kayak gitu ya? Jadi kita yang perlu paham ya buat semua teman-teman yang di Betul. rumah nih, modern people ya. Sebenarnya pengaruhnya kita pengen tahu dampak dari media sosial, konten digital terhadap budaya sama anak muda sekarang Iya. ini yang kayak mempercayakan aja, oh karena dia kan pejabat, Iya, karena iya. dia kan ini harus apa yang harus kita lakukan nih Bang? Jadi gini, banyak-banyaklah berteman, karena teman itu suka kadang gosip bener. Oke. Itu loh. Jadi memang saya juga tahu ini karena jadi pergaulan-pergaulan daripada pengusaha gitu pada ngomongin. Lu jangan terlalu percaya deh sama tuh orang. Ada teman gue belum dibayar gitu loh. Udah 3 tahun. Iya, iya. Ada lagi yang perusahaannya di PKPU-in. Maksudnya ntar dipilitin. Jadi dibayarnya yang duit seadanya aja lu ambil gitu loh. Jadi banyak pengusaha-pengusaha ini saya nggak tahu tujuan dia apa. Bikin konten tiap hari. Apakah mau nyari investor lagi kah? Ntar macet lagi. Iya, bisa iya, jadi. iya, iya, Jadi iya. konten itu jadi bahan jualan. Iya sih. Jadi seakan-akan orang berlomba-lomba beli produknya dia atau invest di apa yang dia tawarkan. Oke. Berarti sebenarnya pendidikan itu sebenarnya perlu ya, yang Ya, namanya. ini, iya. Kalau misalnya kita lihat nih, kalau zaman anak-anak muda zaman sekarang nih pendidikan kayak gitu itu perlu nggak sih, atau yang diperlukan Perlu. hanya link? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Jadi sekarang gini, memang harus diakuin orang Indonesia ini sekarang
anak muda pengen cepet kaya itu Pengen banyak. cepet kaya, banyak Banyak. banget, bener, banyak Iya kan? banget. Kenapa? Karena melihat kok temennya ada yang kayaknya beruntung hoki. Iya. Itu kan nggak bisa dilawan kalau hoki. Iya benar. Ada yang kerjanya dikit langsung kaya. Ada yang kerja banyak, kok gue segini-segini aja gitu kan. Iya, iya. Tapi masalahnya kayak tadi ya, yang YouTuber tadi nih. Yang YouTuber tadi. Dia setiap hari bikin konten gini, iya gimana cara jadi pengusaha yang baik, personality gimana, ilmunya apa. Rupanya tukang utang juga perusahaan usaha-usahanya. Aduh, jadi bingung. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari Bang Frank tadi nih, Iya. buat teman-teman yang ada di rumah ya, memang kita kalau mau kaya itu tetap harus bekerja keras. Betul. Selain itu juga harus ada faktor luck ya. Betul. Ya ada juga orang udah kerja keras itu segitu-segitu aja, baru kerja sedikit tapi ternyata penghasilan banyak. Oke, Iya. nanti kita lanjutin lagi pembicaraan kita. Makin menarik yang di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Morning Update. Ada apa Apa hari ini? We'll be right back. Kayaknya sebenarnya masih penasaran sama pejabat Iya, yang jadi kasih dong influencer spill aja deh. Bang, Tanya tadi apa nih? nih aku penasaran nih, bener gak sih Iya. jangan-jangan YouTuber yang ini yang aku follow, yang aku subscribe, kasih spill dong namanya siapa? Kayak apa? Kalau mau tahu kira-kira siapa orangnya, nontonnya Jadi atau sekarang cari beritanya di mana nih? Jadi sekarang gini, di dunia sosmed ini Iya. ada dua jenis motivator. Ada motivator yang tiba-tiba nongol, Oke. Oh, tiba-tiba iya. kaya, banyak kan? Banyak. Iya kan? Banyak banget. Rupanya belakangan rupanya tipu-tipu. Iya, Kayak yang tahun bener-bener. lalu rame influencer Iya, fashion model. iya. benar. Rupanya sekarang ada juga nih, memang pengusaha yang sudah punya nama. Oh, Pengusaha tapi sudah tukang tipu. dia nggak tipu-tipu. Oh, dia nggak Cuma tipu-tipu. ngutang aja bisnisnya gitu loh. Iya kan? Tapi kalau ngutang kan pembagian dari penipuan juga kan? Abu-abu. Abu-abu juga. Tapi maksudnya gini, kalau lu ngutang, Iya. ngutang itu kan biasa bisnis. Biasa, Iya. bisnis itu Bayar. biasa sebenarnya. Bayar kan? Cuma jangan dicuekin yang diutangi. Oh, iya, benar-benar. Kan mereka punya karyawan. Iya sih Bener, benar. Mereka kan harus gajian karyawannya. Kan jadinya Iya pada di sih. PHK ya. Iya, iya. Apalagi Iya. sekarang kalau misalnya yang diutang mau nagih utang Lebih galak yang lebih ngutang. galak yang Iya, ngutang. ngutang. Saya kasih tahu juga nih Bang, Iya. anak muda zaman sekarang ini harus tahu ya, jangan tertipu dengan yang namanya sosial media. Betul. Dampak buruknya pasti ada. Iya. Apa dampak buruknya Bang? Bisa diceritain nih Bang? Jadi gini, saya baru baca kebetulan tadi pagi. Iya. Ada suatu research dari psikolog terkenal di Singapura. Angka depresi, angka suicide naik di Singapura. Oke. Kenapa? Kenapa, Karena Bang? sosial media. Aduh. Lihat orang membandingkan hidupnya kok pada sukses, pada kaya. Oh, iya. Padahal menurut saya 45% yang di Indonesia ini pun bohong. Oke. Karena apa bohongnya? Satu nipu, kedua dia nggak ngelakuin apa yang dia ngomong. Ya. Itulah jadi. Jadi pintar berkata tidak pernah dipraktekkan. Tidak Oke, dipraktekkan. kita ambil kesimpulan bahwa ya pokoknya kita kalau mau kaya harus kerja keras. Betul. Jangan tertipu sama orang-orang yang menjanjikan, akhirnya kayak enggak jadi gila orang kaya. Oke. Dan di rumah makasih banyak Bang, makasih Thank banyak you, thank you, Bang. thank you, Thank you, thank you. ya. Thank you. Membuka mata kita bahwa yang namanya mau kaya instan itu juga Bener butuh banget. proses, nggak ada yang semua Dan juga instan. jangan pernah cepat percaya sama media sosial ya. Kita harus bijak ya, memilih mana yang benar, mana yang enggak. Oke, makasih kita banyak ketemu buat lagi. semuanya. Sampai berjumpa lagi semuanya. Bye. Bye. Have a good day.